Mana anak nak sekolah, aku bodoh aja lah. Apa kata umat saya? Biarkan kau sekolah setinggi-tingginya, umat akan sekolahkan kau semampu umat. Selebihnya umat serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Umat memang miskin, tapi Allah Tuhanmu kaya. Sekolah kau akan umat usahakan untuk membiayainya. Selebihnya umat serahkan pada Allah. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersusah-susah git dolok, sekarang bersenang-senang. Tiap bulan dikirimilah anaknya duit walaupun anjak banyaknya. Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian berbahagia. Saya kenapa hafal lagu Roma? Karena saya suka dengan lagu Roma. Lirik-liriknya mengandung dakwah. Musik boleh Pak Ustadz, boleh musik. Yang penting liriknya memberikan semangat, motivasi, meningkatkan ibadah. Kalau yang nyuruh berzinah, berbuat jahat, berkelahi, usah nak didengarkan. Ada ke lagu yang nyuruh berzinah? Ada Cinta Satu Malam. Yang nyuruh selingkuh ada ke? Ada Kucing Garong, Kiong Racun, Kuci-kuci hutahe, kabi-kuci kabigem, Pusti-dusti karogi, Tujbin rab diketahe, Pyara me kya karu. Tapi kalau yang lagu yang baik-baik boleh. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, wakil wali kota mati. Bukan wakil wali kota situ, Pontianak dulu. Pokoknya sampai wakil tadi. Ya suke-suke saya nang tuh Pak. Dah kayak dah habis ke waktunya. Nah, dah jam 9:30. Masih Pati baru tentang ilmu, ya Allah, sampai jam berapa itu dalam kaknya? Mundah ceramah gitu tentang rupiah salap kayak Pak. Untung salonnya bagus. Mun salon yang bermasalah gimana saya ceramah Pak? Ada yang nyatil salon sound system macam penyanyi dangdut. Di baliknya sagian tinggi. Hadirin sekalian. Gimana ceramah gaya? Tidak keadaan didengar lah orang. Mana abang yang tukang satil mana? Kita doakan abang yang tukang satil salon di akhirat masuk surga. Jangan salon-salonnya sekarang. Konser lah di sini. Ya dah di sorga dah kanak bolehkan semuanya. Nak nyanyi, nak minum arak pun ada arak di sorga. Nak ada lagi larangan di dalam sorga. Mudah-mudahan di akhirat kita masuk sorga semuanya. Tapi ingat, nanti kalau di akhirat si An melihat saya di sorga, nah carilah saya di ruang VVIP. Saya dengan Pak Wakil, Pak Dewan, Bu Kapolsek, Bu Kapolsek lainlah sorganya. Di VIP insyaallah. Kita insyaallah nih orang Singkawang akan masuk surga dipimpin oleh Pak Irwan insyaallah. Amin. Dan dengan ibu yang satu itu, karena dia lain passwordnya. Karena passwordnya tidak sama, dia mimpin yang lain ke jalan lain. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Setiap umat akan digiring masuk ke dalam surga berdasarkan pemimpinnya masing-masing. Kotak Singkawang siapa pemimpinnya? Ibu itu kan. Tapi karena lain passwordnya, wakilnya yang naik. Maka Pak Irwan lah yang akan mimpin kita masuk ke dalam surga. Pak Irwan masuk, Bu Reni masuk, Bu Sudarman, Pak Sudarmansa masuk, Pak Markus Sardi masuk. Semuanya masuk, yang di depan semuanya tuh masuk. Bapak-bapak yang di depan dan yang di sinun masuk. Ibu-ibu masuk surga, tukang sound system masuk dengan salon-salonnya.
Barulah saya nyusul di belakang paling dudi, paling belakang. Begitu nak masuk disatoplah malaikat. Stop, 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 stop. Sepertinya itu bukan orang Singkawang. Kenapa ada di barisan Singkawang? Datang Pak Wakil menjelaskan, malaikat itu memang dia bukan warga Singkawang, tapi dia karap ceramah di Singkawang. Ustadz Hatoli itu kata dia. Aulah, masuklah. Masuk juga saya mah. Nah, itu yang saya cari sebenarnya. Kenapa saya mau datang ceramah jauh-jauh ke Tapang, ke Kayong, ke Putu Sibau, ke Buraye? Apa yang Pak Ustadz Hatoli cari? Cuma satu. Sampai tahu nanti di akhirat ada satu tangan masyarakat kota Singkawang yang akan narik tangan saya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya harapkan. Banyak juga yang nuduh fitnah saya. Iyalah, Hatoli mau ceramah jauh-jauh karena amplopnya besar. Kata saya amplop sami sebenarnya. Isinya aja yang lain-lain. Saya takut salah niat ceramah niat. Bukan masuk ke surga malah ke neraka saya. Dah, pokoknya gitu. Anak kita sekolahkan sekolah agama, maka dia akan dapat ilmu agama. Kalau dunia kau kejar, akhirat akan hilang. Tapi kalau akhirat yang kau kejar, dunia akan bersimpuh duduk di hadapanmu. Nah, itulah ilmu. Baru nak ain, baru dari segi huruf ya. Udahlah ilmu, baru nak ain lagi. Jadi nampaknya 5 episode ceramah. Allah. Aus saya minum lagi lah ya. Itu jadwal saya ceramah yang ke 69. Masih 6 masjid lagi insyaallah. Karena 75 masjid saya dapat ceramah. Esok langsung ke Pontianak, ke Jakarta, esoknya lanjut ke Korea sampai ke Batam. Kalau ada yang undang. Si ada yang undang tak ngasih di sini. Sebetulnya minta maaf inyan mana di Pak Sardi tang jauh dia tuh saya kan nak ngajakinnya ngobrol harusnya tuh. Dia malah ngerayau kemana. Saya taruh sarang malam hari itu ya ada 2 acara. Acara pertama di rumah dinas Bupati Sambas, kedua di situ. Tapi saya lebih milih ke situ. Kenapa? Di sini saya dan kena undang. Saya cuma madahkan sini ada acara, ginanya. Cuma dan kena undang. Yang kena undang di situ. Jadi saya ke situ. Ibu bapak saudara hadirin yang saya hormati. Kemudian yang kedua lam. Nah, baru ain dah sana 1 jam tuh dah habis waktunya. 3 menit lagi. Kan dah jam 9.37 nih. Saya termasuk penceramah yang disiplin masalah waktu. Jangan orang dah tergaruk-garuk masih ceramah. Ada pak orang ceramah yang tak peduli dengan jamaah. Jamaah dah tenguap-nguap, jamaah dah tergaruk-garuk, dia masih saudara-saudara sekalian. Dia biapi-api, orang biai-ai. Ada yang dah nyampai nyium tanah. Ngantuk. Nah, jadi saya ini mengerti lah, ini kan dah malam ngantuk, esok nak keraji lagi. Belum jimu. Kau kira gampang ke ceramah? Jangan-jangan jak takor ceramah situ. Ade, tanpa saya ceramah takor ya ade pak. Ade, tapi ngancing gigi ya gitu. Pokoknya dah saya tandai, saya silang tak lagi nak ceramah itu. Lalu saya di rumah akhirnya merenung, ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Saya bayangkan Nabi Muhammad dakwah, kena bayar ke Nabi, kena sambut ke Nabi, kena lempar Nabi, kena usir, kena kejar. Saya akan ditampar oleh Rasulullah. Pak, kau nak ada apa-apanya dibandingkan aku dakwah, kata Nabi. Kau masih kena undang, kau masih kena beri makan, laka ceramah makan lagi. Ada kemakan lagi. Ya tadi dia ngomong gaya ya pak. Rakilah saya sabut. Kalau laka ceramah makan lagi pak Ustadz ya. Dalam hatiku memang iya yang kutunggu. Nabi kena kajar sampai berdarah batisnya pak.
Datanglah malakul jibal, malaikat jibal gunung, malakul jibal malaikat penjaga gunung. Apa kata malaikat penjaga gunung? Hai Muhammad, kalau sampai darah di tumitmu jatuh ke tanah, kuratakan kota Taif dengan tanah. Apa kata Nabi? La taf'al, jangan lakukan, don't do it, jangan lakukan itu. Bahasa saya lah ya. Saya walaupun ustaz pandai saya bahasa Inggris, gak anjaya saya pakai bahasa Inggris mau kan? Ladies and gentlemen, kaning beku ditempelkan samin. Let's thank Allah who has given us mercy and blessing until we can to meet together in this evening in this place. Salawat and salam to our Prophet Muhammad, peace be upon him. Sallallahu alaihi wasallam was brought us from the darkness to the lightness. Wah, tengah kita. Aku pun tak tahu. Yang penting kan gaya. Casing boleh ustaz, casing boleh macam orang soleh, tapi bahasa Inggris bisa, bahasa Arab bisa, bahasa Cina bisa, ya Cina yang bisa. Sampai mana tadi ceramahnya itu? Tiung dah, kita lewati dah aja. Intinya kita harus menghargai orang yang memberikan ilmu kepada kita. Yang kedua lah naik kelam. Kenapa setelah ain terbuka mulutnya, artinya wawasannya itu akan terbuka, masa depannya akan terbuka, cerdas akan maju daerah kita kalau dipimpin oleh orang-orang yang cerdas. Mana dia? Jangan jauh dari saya. Namanya Irwan. Ustadz ngomong dia kena bayar, kiapinya naan si jadi kena bayar. Saya termasuk ustadz yang tidak bisa di-request. Tidak bisa saya ceramah di-request, harus ceramah tentang itu, ustadz harus jelaskan. Tidak bisa. Ada yang suah masa nek saya gini, ustadz nanti ceramahnya usah bahas tentang jilbab Pak Ustadz. Kenapa Pak? Bini Pak Dewan belum berjilbab. Oh hauk kayaknya saya, hauk karena aja biar capat diri saya. Siapa yang bininya tidak berjilbab, membuka aurat, sengaja dibiarkannya keluar rumah, dia suami istri masuk neraka jahanam. Makanya dia duduk di depan. Orang ibu-ibu di belakang dia, hei bini Pak Dewan. Ibu-ibu di sini bukan di situ. Jauh di Pasir Panjang. Apa kata Pak Dewan? Pembawa acara, tuh bentar. Kenapa Pak? Usah kita undang lagi Ustadz Hatol. Kenapa? Nggak bagus ceramahnya. Kenapa nggak bagus? 5 dibahasnya, aku suminya yang kanan. Saya nggak bisa di-request, saya ceramah bebas. Nah ada kan Pak Wakil request? Nggak ada. Kami cuma ngobrol masalah makanan tadi. Masalah makanan, naik kopi, gitu ya. Walaupun saya agak segan-segan sedikit dengan beliau. Mudah-mudahanlah nanti jadi wali kotanya. 2024 pokoknya ingatkan nih. Tuh namanya ya DRS.H.Irwan, M.SI. MSI, mengetahui segala ilmu luar biasa. Inilah orang yang paling pintar mengetahui segala ilmu. Kalau saya PSSC, sarjana syaiton. Sarjana sayuran. Masya Allah, sarjana syariah. Si anagi gelar ya. Cuman saya aja yang dapat gelar SSC satu-satunya. Belum jumpa saya ini di Kalimantan Barat masih orang yang ada gelar SSC. Anak-anak kerewa aja dah jadi. Ngomong Pak Ustadz ya ini. Ternyata waktunya dah habis. Dah jam 9.46. Buruk nak sampai lam. Kita sambung ada masih 4 episode. Jadi undang lagi saya situ Saya lah selesaikan yang lam yang ilmu nih. Lam menjulang ke atas. Apa artinya? Orang yang berilmu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ngundang wakil wali kota, berani Pak Sardi meletakkannya di ujung sini. Dengan ibu-ibu secono Pak wakil di sini dan kanak kawan ini. Berani? Neraka jahanam panitia tempatnya. Karena
Karena kata Nabi malam laisa minna, tak termasuk ke dalam golongan umatku. Malam ya'rif sarafa kabirina, orang yang tak menghormati orang yang lebih besar, lebih tinggi, lebih terhormat, dan tidak diakui juga sebagai umat Nabi Muhammad yang tak sayang kepada anak-anak kecil. Makanya anak-anak kita ini kita sayangi. Orang yang beriman, orang yang berilmu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga mim. Mim ekornya ke bawah. Ekornya ke bawah. Apa artinya? Orang yang berilmu itu tawadu, tidak sombong. Makanya kalau ada orang petantang pendatang, enggak ada yang lebih tahu dari aku. Kalau nak ngaji sebenarnya belajar ceramah, belajar agama dengan aku. Siapa yang belajar agama ke ustaz yang lain enggak sempurna agamanya. Orang yang sombong. Banyak orang yang sombong tuh kerjanya suka nyalah-nyalahkan orang. Salah. Yang betul gimana Pak? Yang betul aku enggak tahu. Pokoknya kita tahu. Ontoskan pakai hidungnya kita ambil. Sombong. Orang yang mengaku dirinya lebih, maka dia suka nyalahkan orang. Baru nak belajar agama 2-3 bulan, itu pun lewat YouTube dah berani nak nyalahkan orang. Kita Pak acara seperti ini dibid'ahkanlah dia. Bid'ah, kafir, sesat, masuk neraka kita semua ini. Mau ibu dikatakan masuk neraka? Mau enggak? Nah, mereka berani. Kita sholat yang pakai usoli bid'ah, kita yang pakai kunut bid'ah, kalian yang maulid Nabi bid'ah masuk neraka semua ini. Padahal dah dijelaskan oleh para ulama kita, sholat kau mau pakai usoli, mau tidak pakai usoli, dua-duanya sah. Mazhab Syafi'i pakai usoli, saya pakai usoli untuk membantu hati was-was. Karena kalau biasanya kita ini kadang lupa juga sholat apa ini, usoli. Sholat apa ini ya? Zuhur, usoli fardu zuhri. Berapa rakaat ya? Arba'a rakaatin. Jadi makmum atau jadi imam? Makmuman. Untuk siapa? Lillahi ta'ala. Baru mantap hati kita, Allahu Akbar, mantap. Tapi yang udah niatnya kuat, nggak perlu pakai usoli. An-niyah fi qalbi, dalilnya an-niyah fi qalbi, niat letaknya dalam hati. Kalau udah kuat niatnya, nggak perlu pakai usoli, langsung Allahu Akbar, sah. Dua-duanya sah. Jadi jangan berkelahi antara yang usoli dengan yang tidak usoli. Nanti yang ketawa yang nggak sholat. Di Sambas nih ada Pak kejadian begitu. Ketua DKM di Sambas, bukan di Singkawang. Ketua DKM pakai usoli. Ini ada anak muda baru belajar agama. Apa kata dia? Saya udah nonton di YouTube Ustadz ceramah, nggak ada sholat pakai usoli. Kalian yang pakai usoli bid'ah, kafir, sesat, masuk neraka. Oh, sakit hati Pak DKM ini. Aku tetap pakai usoli, kata dia. Dipanas-panasnya ya usoli fardhu maghrib. Salasa. Makmuman. Allahu Akbar. Kata dia, aku naan pakai usoli. Kedengaran same biak yang ndak sholat. Sekitar 50 meter dari masjid ada tempat dia main catur. Ngapain masjid kok riuh ribut, kata dia. Berkelahi gara-gara usoli. Semahyang pun kelahi. Untung kita ndak semahyang. Untung katanya ndak semahyang. Dah, nggak usah kelahi masalah usoli dengan usoli, karena usoli masih di luar sholat. Jangankan usoli, nyanyi dolo sebelum takbir masih boleh secara fikih, karena masih di luar sholat. Misalkan ibu mau sholat, nyanyi dolo. Sampai hatimu begitu tega, di depan mataku kau jual cinta. Begitu hina, begitu rendahnya dirimu rela ditukar rupiah. Betapa lemah imanmu, tak mampu menahan nafsu. Tak sudi lagi ku melihatmu. Sampai hatimu begitu tega. Udahlah Kak, dia nyanyi baru takbir Allahu Akbar. Secara fikih sah.
Cuman pertanyaannya, iya orang ada ke si anutaknya. Makanya jangan sombong. Orang berilmu tuh tidak sombong. Apa biasanya yang menyebabkan orang sombong? Satu, harta. Harta itu bisa membuat orang sombong. Coba tunjuk tangan orang kaya. Tunjuk tangan orang kaya. Nggak usah takut, Bu. Nggak usah takut. Saya akan kawin dengan ibu. Tenang, tenang. Kalaupun saya kawin, Anda dengan ibu Anda. Saya dengan anak dari aja. Ya, tunjuk tangan orang kaya, mana? Si Anyang tunjuk tangan. Usah nak sombong, gara-gara harta. Ibu berapa banyak orang hartanya banyak tapi tidak bisa dinikmati hartanya sendiri. Kenapa? Sombong. Allah tidak suka diambilnya hartanya lewat penyakit. Duit banyak, mau makan dihidangkan dolok di atas meja semuanya makanan. Lakai dipoto, update status porsi 1 juta. Makan di rumah restoran apa? Padahal yang dimakannya pelayan tuh bantuan. Apa Pak? Ada yang kurang masih menunya. Rasanya udah lengkap Pak semuanya. Ada yang kurang makanan pokok saya. Apa? Ubi rebus, Bandung. Jadi Bapak tidak makan itu? Nah, saya makan Bandung aja. Duit 1 miliar lebih, makanannya cuma Bandung. Sombong. Allah tidak suka. Nikmat Allah cabut semuanya. Lain dengan saya, kalau banyak makanan di atas meja memang dah saya radak semuanya. Tapi bakal ya kita nak ceramah, masih salahnya Ustaz ini. Kita menghindari iya Pak. Jadi saya makan sikit-sikit, mutisnya pun palan-palan. Bila perlu saya nak jajak ke bibir. Oh, mau dibungkuskannya kalau. Kode ya nampaknya Pak Ustaz ini. Jadi usah nak sombong kita masalah harta. Yang kedua yang menyebabkan orang sombong apa? Pangkat, jabatan. Di situ ada ke pejabat yang sombong. Pak Dewan. Pak Dewan sombong kita kan. Apa orang yang sombong ya apa? Kan kita harus tanya dulu. Apa ke orang yang sombong yang suka nak ganti otot tiap bulan? Bukan. Apa ke orang yang sombong orang yang suka ganti sepatu baru? Bukan. Apa ke orang yang sombong yang suka pakai galang cincin emas? Bukan. Orang yang sombong dua cirinya kata Nabi, batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Silakan ibu pakai emas banyak-banyak, tapi kalau udah ngine orang, sombong. Silakan bapak buat rumah bagus-bagus biar tenang nyaman hidup di dalam, tapi kalau udah ngine orang, bapak sombong. Tempatnya neraka jahanam. Nah, saya jak heran ada pejabat sombong Pak, tapi bukan di Singkawang, bukan. Dia jadi anggota dewan, lalu nak sombong dengan kita itu rakyat. Dia namanya DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, wakil. Wakil kan tidak lebih tinggi dari yang diwakilinya, betul? Wakil wali kota lebih tinggi dari wali kota? Naan. Wakil gubernur lebih tinggi dari gubernur? Naan. Tapi kenapa ada wakil rakyat merasa lebih tinggi dari rakyat? Tapi bukan di situ, bukan. Jauh. Adalah bangsa 3 meter dari saya. Dolok waktu dia datang ke kampung saya Pak, macam nak pengemis. Itu nomor saya Pak, aktif 24 jam. Kalau ada apa-apa silakan telepon Pak. Begitu terpilih digantinya nomornya. Nak jumpa sagian Pak, sibuk saya. Lah mati satu periode kau. Inilah yang kita tidak mau, kan namanya jak wakil. Kan dia wakil kita, harusnya jumpa rakyat dia hormat. Rakyat. Kan gaya. Orang juga salaman cium tangan. Sinun gitu maksud saya, situ sih tak juga. Makanya saya waktu wakil bupati Mempawah, waktu Pak Muhammad Pagi, tadi ciumnya tangan saya, usah, kata saya, ada yang masuk neraka saya. Walau bagaimanapun mereka adalah umarok, pemimpin yang harus kita hormati, dan menghormati pemimpin karena kebaikannya berdosa kita semuanya. Nah, yang ketiga yang menyebabkan orang sombong biasanya adalah karena ilmu. Ilmu ini bisa menyebabkan orang sombong. Ustadz-ustadz, guru-guru banyak biasanya sombong. Nah, yang terakhir, yang keempat, ibadah.
Usah nak sombong dengan ibadah, karena iblis puluhan jutaan tahun beribadah kepada Allah. Cuma satu sebabnya, tidak mau sujud kepada Nabi Adam, masuk neraka dia. Ceritanya iblis tu Pak, dia nak tobat. Di zaman Nabi Musa iblis tu nak tobat. Mau kena dengar kisahnya? Kata iblis, Musa, kau kan bisa ngomong dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa termasuk salah satu nabi yang bisa ngobrol langsung dengan Allah. Kata iblis, Musa, tolong kau sampaikan dengan Allah, aku tuh rasa nak tobat. Bisa ke aku tobat? Baiklah, berdoalah Nabi Musa, ya Allah, iblis nak tobat, tolong tunjukkan caranya. Lalu kata Nabi Musa, hei iblis, kalau kau nak tobat, itu lihat makam Nabi Adam, sujudlah kau kepada makamnya, Allah akan ampuni dosamu, kata Allah. Kata Nabi Musa. Apa kata iblis? Sedangkan dia waktu hidup aja aku nak mau nak sujud, apa lagi dia dah mati, nak mau. Masuklah dia makin lama ke neraka jahanam. Orang yang sombong. Ada ke situ orang sombong ya? Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita dari sifat yang sombong. Mohon maaf ini ceramah dan bisa nak saya lanjutkan karena saya lihat ada yang dah mati. Kasihan anaknya Pak Rahmati. Tidur maksudnya. Saya dulu dibawalah mak saya ceramah. Ada ceramah Hatoli, ayo kita ikut. Ikut Pak. Tapi nyampai di tempat acara, nyampai di masjid, tidak saya dengarkan ceramah. Bercacak-cacak ajak ngelilingi masjid. Tidak penting bagi saya ceramah. Yang penting dapat kue. Dah dapat kue, dah lari. Sedangkan saya dulu yang tidak dengarkan ceramah, sekarang jadi penceramah. Coba tengok adik-adik kita nih, yang dengarkan ceramah. Insya Allah nanti kita jadi penceramah semuanya. Tapi usah nak semuanya. Kalau semuanya jadi penceramah, siapa yang mau diceramahi? Ada yang jadi gubernur insya Allah. Ada yang jadi wali kota Singkawang insya Allah. Ada yang jadi DPR RI insya Allah. Bahkan ada dari Singkawang yang jadi Presiden Republik Indonesia. Ceramah nak di kampung, nak di kota, kalau dah amin biar silaka. Masih ada 4 gigi Pak Ustaz. Oke, saya lanjutkan. Tapi saya cepatkan, saya sebutkan aja. Yang kedua kata Nabi adalah silul arham, sambung silaturahmi. Yang ketiga adalah ahsin kalamaka, baguskan ngomong, baguskan akhlak, orang akan suka. Banyak silaturahmi. Kalau banyak silaturahmi, banyak kawan kita. Contohnya saya, banyak kawan, murah rezeki. Berapa kali makan di restoran tak suah bayar. Begitu nak bayar langsung ada orang, Ustaz atau dia? Iya Pak. Dah makan? Udah bayar belum? Dah saya ajak yang bayar. Dah usah Pak, kata saya, ada duit saya. Saya ajak bayar sekali-kali. Dalam hatiku memang itulah yang kutunggu. Harap-harap aja. Laka ayah saya pergi nak ceramah ke bawah Tekarang, ke bawah Taluk Keramat, nyebrang pergi Piai pakai peri, jumpa kawan polisi. Jadi kawan saya ini banyak juga polisi. Ustaz Atoli nak kemana? Saya nak ceramah Pak polisi. Udah bayar tiket peri? Belum. Dibayarkannya Pak 40.000. Dalam hati jarang-jarang makan duit polisi. Biasanya duit kita dimakannya. Polisi gitu dolo. Polisi gitu dolo. Dolo. Minta maaf nyambung, minta maaf. Ya gitu dolo ya Bu, saya cerita. Saya kaci kan nak takut tolen lah orang tua lah polisi. Makan. Kalau udah makan tangkap polisi, makan. Tidur. Dan tidur kalau tangkap polisi, tidur. Polisi kita insya Allah alhamdulillah dah bersih rata Pak. Lihatlah ada yang kotor bajunya. Dah bersih rata. Tulisan depan Polres sama saya lihat anti pungli, mantap nih saya. Tulisannya ya tapi. Nggak tahu saya di dalamnya, nggak tahu. Kita kan mana tahu urusan polisi Pak. Astagfirullah, minta maaf ya Pak polisi, ya Allah. Saya minta maaf nyentuh ya. Celapah saya ngomong kadang-kadang Pak. Sana ditilang kalau saya Pak iya gitu. Tapi ya polisi tawa-tawa saya kan. Mudah-mudahan tidak ada tersinggung. Tapi tersinggung nggak hati lah. Yo kalau baliknya jage-jage. Lalu yang keempat adalah aksirus sodako, perbanyak sedekah kata Nabi. Maka kita akan bahagia dunia akhirat. Bapak nanti atau ibu lah, Bu, ibu kan suka belanja
Mau nak bahagia? Belanja bahagia ge weh. Usah nak nawar munoh bu. Itu anda kadang nawar jak nawar munoh dan bangga ge ya pak. Bisa nawar jualan nenek-nenek. Berapa harga timunnya sekiloan? 9.000, 2.000 ya? Bagus kau ambil pisau cucukkan ke badannya. Biar tak susah-susah dia hidup lagi. Cobalah pikirkan, mungkin ada cucunya yang sakit, mungkin ada cucunya yang mau sekolah, mungkin rumah masih kontrak, mungkin tanah masih nyewe. Itu yang harus dipikirkan. Heh. Itu bangga bisa nawar serendah-rendahnya. Nauzubillah, jangan sampai ada di Singkawang seperti ini. Setelah dengarkan ceramah itu, ibu-ibu belanja. Kalau ada nih uan yang jualan, berapa timunnya sekiloan? 9.000, 14.000 ih. Ya. Baru mantap ibu pengajian namanya. Apa maksudnya Pak Ustaz? Sedekah. Sedekah. Saya punya ilustrasi. Ibu, bapak boleh jawab semuanya. Ada 3 orang nak meli limau. Meli apa Pak? Lanjutkan kalau ceritanya itu udah habis waktu. Dan jam 10. Jam 10 lewat 3. Ada 3 orang nak meli limau. Ibu-ibu semuanya. Ibu yang pertama, bang, berapa limaunya sekilo? 15.000. Apa? 9.000? Mana ada limau sekilo 5.000 bu? Modalnya pun tidak dapat. Berapa modalmu? Modalnya 10.000. 10.000. Nah, ya adalah kata dia daripada 10.000. 10.000. Balik bangga dia bisa nawar. Lalu datanglah ibu yang kedua. Bang, berapa limaunya sekilo? 15.000 bu. Oh, 15.000. Nah, 15.000. Nak nawar, pergi. Datang ibu ketiga. Berapa bang limaunya sekilo? 15.000. Dikeluarkannya duit 20.000. Nggak usah kembali bang ya, nggak usah nyunsung. 5.000 itu untuk nambah-nambah aja. Nah sekarang saya tanya ibu bapak, silakan jawab. Dari 3 macam pembeli ini, kira-kira mana yang paling disukai penjual? 1, 2, 3. Dari 3 macam pembeli ini, kira-kira mana yang didoakan oleh penjual? 1, 2, 3. Dari 3 macam pembeli ini, kira-kira mana yang disukai oleh Allah? 1, 2, 3. 3. Tapi inti pertanyaannya bukan dia. Inti pertanyaannya, ibu nomor berapa? Jadi. Dasar balik ke dakut reto. Sedekah. Mana harta kita yang sebenarnya? Ialah yang udah kita sedekahkan. Ma'akal tafa'afnaita, apa yang kau makan akan busuk. Malabista fa'ablaita, apa yang kau pakai akan lapuk. Mata sodakta fa'abqaita, tapi apa yang kau sedekahkan itulah yang akan menjadi penolong di hadapan Allah nanti. Dah aminatilah kak dah ya. Demikianlah Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Kalau Ustaz. Udah. Saya isuk ada acara gitu sadang simat suara saya dah mau 3 hari pak. Gara-gara ceramah Taulindah 2 bulan dapat 75 masjid ceramah. Inilah damam saya kira lah kak itu matilah saya. Dah apa isuk mati. Pokoknya kita harus selalu bersyukur. Kalaupun isuk saya masih hidup, alhamdulillah bisa agi beramal. Kalaupun isuk saya mati, alhamdulillah ndak agi berbuat dosa. Kalau masih hidup nih hampir tiap hari berbuat dosa. Apa lagi bentar lagi bulan puasa kan? Ibai, Pak. Woi. Puasa bentar lagi kan? Puasa kenaan Bapak? Puasa. Nah, bulan puasa itu saya ini yang paling payah jaganya jak mati berbuat dosa. Mana tak nyupir kadang-kadang ya Pak dah ketakaan sadap-sadap bersolawat. Tiba-tiba disalib lah hamoy. Katok pendek. Dah, saya serba salah. Nak dilihat habis pahala puasa, nak nunduk melanggar urang, akhirnya kulihat sikit-sikit biar habis langis gimana. Kalau hidup masih hidup alhamdulillah bisa beramal, kalaupun mati tidak lagi berbuat dosa. Ibu bapak kalau selama berapa jam nih saya ceramah nih? 80 menit saya ceramah. Kalau selama 80 menit ini ada omongan saya yang nyinggung perasaan atau daan berkenan di hati Pak Wakil, saya minta maaf. Pak Dewan, Bu Kapolsek.
Ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, kalau ada yang nyinggung perasaan atau tidak sopan, tidak berkenan di hati, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mau ke bapak ibu maafkan saya? Dah laka. Dah minta maaf. Saya nak cari lagi di akhirat kelak ya. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, usah nak melapor ke ibu polisi. Cici. Ngapain tang gitu saya ceramah ya Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Tadi saya mikir tak telakakkan nampaknya 1 jam kata saya karena grogi pak dekat seseorang. Kan grogi kita ya. Dah saya rasa demikianlah. Aduh Siti Aisyah mandi di kali rambutnya basah. Sampai di sinilah kita berpisah. Insya Allah jumpa lagi di lain kisah. Apa yang pantunnya? Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada sumur di ladang, jangan mandi di situ. Mandi di rumah aja. Tapi yang anak gadis, jangan mandi di ladang. Nanti kena perkosa. Burung tiung, burung pipit, burung cendrawasih, burung irian, itulah nama-nama burung. Anak itik jalan di sawah, kakinya patah lalu jatuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung tutup dengan doa. Mudah-mudahan saat ini Allah berkenan mengabulkan doa-doa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi